Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 8 Januari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pembebas bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Sebab sedikit waktu lagi untuk berperang, dan kemudian Yesus datang segera. Karenanya kami perlu memiliki Kristus sebagai pembebas kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Misael Tambunan. Kepada Saudara Misael, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita tanggal 8 Januari 2024 berjudul Pembebas. Ayat inti dikutip dari Efesus 6 ayat 10. Demikian bunyinya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Orang Kristen harus jujur ketika tinggal bersama orang-orang korup dan pengkhianat. Dengan hati yang setia kepada Allah dan dipenuhi dengan Roh-Nya, dia akan melihat banyak hal yang menyedihkan ketika dikelilingi oleh para pelanggar perintah. Mereka yang berada di pihak pemberontak besar, yang telah melepaskan kesetiaan mereka kepada Allah yang mempunyai langit dan bumi. Fakta bahwa kedurhakaan merajalela merupakan alasan kuat mengapa ia hendaknya berjaga-jaga, rajin, dan setia dalam pelayanan Tuannya, agar ia dapat mewakili agama Yesus Kristus dengan benar. Di segala penjuru tentara Kristen akan mendengar rencana pengkhianatan dan ucapan-ucapan pemberontakan dari orang-orang yang melanggar hukum Allah. Hal ini akan meningkatkan semangatnya untuk bertindak sebagai seorang penjaga setia Allah dan menggunakan segala upaya untuk membawa jiwa-jiwa agar mendaftar di bawah panji Pangeran Immanuel yang berumuran darah. Semakin pekat kegelapan moral, semakin besar pula upaya untuk berjalan bersama Allah, agar terang dan kuasa darinya dapat dipantulkan kepada mereka yang berada dalam kegelapan. Kasih orang-orang Kristen yang sejati tidak akan menjadi dingin karena banyaknya kejahatan. Ketika masyarakat menjadi semakin rusak, seperti pada zaman Nuh dan Lot, akan ada kerinduan jiwa terhadap orang-orang berdosa yang tertipu, tersesat, dan binasa, yang mempersiapkan diri mereka untuk nasib yang serupa dengan nasib para pelanggar
yang binasa oleh air bah dan api Sodom. Kita hanya punya sedikit waktu untuk berperang. Kemudian Kristus akan datang dan adegan pemberontakan ini akan berakhir. Lebih dari sebelumnya, perlawanan harus dilakukan terhadap dosa, melawan kuasa kegelapan. Waktu menuntut aktivitas yang energik dan penuh tekad dari mereka yang mempercayai kebenaran masa kini. Mereka hendaknya mengajarkan kebenaran melalui ajaran dan teladan. Jika waktu penantian bagi pembebas kita tiba terasa lama, jika karena tertunduk oleh penderitaan dan lelah dengan bekerja keras, kita merasa tidak sabar untuk mengakhiri tugas kita dan menerima kelepasan yang terhormat dari peperangan. Marilah kita mengingat dan biarlah ingatan memeriksa setiap gumaman bahwa Allah meninggalkan kita di bumi untuk menghadapi badai dan konflik, untuk menyempurnakan karakter Kristiani, untuk lebih mengenal Allah Bapa kita dan Kristus saudara sulung kita, dan untuk melakukan pekerjaan bagi Sang Guru dalam memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Dikutip dari Review and Herald 25 Oktober tahun 1881. Terima kasih atas penata layanan Saudara Misael. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata, lebih dari sebelumnya, perlawanan harus dilakukan terhadap dosa, melawan kuasa kegelapan. Bagaimanakah kita dapat melawan dosa dan kuasa kegelapan? Bible Training School tanggal 1 Maret tahun 1906 paragraf 3 berkata, orang berdosa yang telah diampuni diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus, pembebas kita dari dosa. Dengan tetap berada di jalan kekudusan, Dia adalah subjek kasih karunia Allah. Jadi, untuk menang atas dosa, kita perlu Yesus, sebab Dialah pembebas kita dari dosa. Dan tidak hanya membebaskan kita dari dosa. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini dari The Review and Herald tanggal 12 Maret tahun 1901 paragraf 14. Secara alamiah, manusia tidak mempunyai kasih kepada Allah. Tidaklah wajar baginya untuk memikirkan hal-hal surgawi. Setan telah bekerja melawan Allah dan pemerintahannya, memimpin manusia untuk mengaitkan sifat-sifat yang dimiliki oleh kuasa kejahatan kepada Allah. Kristus datang ke dunia ini untuk menyatakan Bapa. Keluarga manusia telah berdosa terhadap Allah. Teror akibat pelanggaran hukum membayangi mereka, dan begitu dalam mereka tenggelam sehingga tampaknya mustahil untuk menanamkan kehidupan rohani kepada mereka. Namun dalam pekerjaannya, Kristus tidak pernah gagal dan tidak putus asa. Inilah pentingnya kita memiliki Yesus, sebab tanpa Yesus kita tidak dapat menang atas dosa. Kita sudah begitu dalam tenggelam dalam dosa, dan karenanya tidak dapat selamat. Hanya Yesus yang dapat bebaskan kita dan ubahkan kita. Roh Nubuat lanjutkan dalam artikel yang sama dalam paragraf 15, berbunyi, Juru Selamat melihat bahwa manusia mempunyai kuasa dan kemampuan yang luas untuk kebaikan yang dapat digunakan dalam pembangunan kerajaan Allah. Dia datang untuk menghidupkan kembali mereka yang mati dalam dosa. Suaranya terdengar mengatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Orang berdosa itu layaknya sudah mati. Perlu hidup yang dari Yesus agar dapat hidup kembali. Sebab Bapa telah memberikan hidup itu kepada anaknya, dan melalui Yesus kita dapat memiliki hidup tersebut. Bahkan Roh Nubuat jelaskan dalam artikel yang sama dalam paragraf 16 menyatakan, untuk menciptakan mereka yang mati secara rohani, untuk menciptakan cita rasa baru, motif-motif baru, memerlukan pengeluaran kuasa yang sama besarnya dengan membangkitkan seseorang dari kematian fisik. Adalah sama halnya
memberikan kehidupan kepada orang mati dengan mempertobatkan orang berdosa dari kesalahan jalannya. Namun, pembebas kita mampu melakukan ini karena Dia datang untuk menghancurkan pekerjaan musuh. Inilah pentingnya kita memiliki Yesus, sebab mati rohani sama dengan mati jasmani. Membangkitkan orang mati rohani membutuhkan kuasa yang sama besarnya dengan membangkitkan orang mati jasmani. Dan hanya Yesus yang mampu untuk lakukan. Hanya Yesus yang bisa bangkitkan orang mati rohani dan orang mati jasmani. Sebab segala kuasa telah diberikan kepadanya dan hidup yang kekal ada di dalam Dia. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Jesus' Name Above All Names, halaman 15, paragraf 4. Kita hanya punya sedikit waktu untuk berperang. Kemudian Kristus akan datang dan adegan pemberontakan ini akan berakhir. Karenanya pastikan Yesus adalah hidup kita, sebab tidak hanya bebaskan kita dari dosa, tetapi juga dari maut. Manuskrip 77 tahun 1906 paragraf 11 berkata, Kristus adalah pembebas kita. Dia berseru, akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Hosea 13 ayat 14. 3 kali berturut-turut Dia berseru, aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40, 44, dan 54. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, Paulus berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, yaitu di dalam Tuhan Yesus, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bagaimana caranya? Dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, sebab waktu berperang tinggal sedikit lagi dan Kristus akan datang untuk menjemput mereka yang setia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat menguatkan bagi kami semua. Meski sedikit waktu lagi untuk berperang, dan tidak lama lagi Kristus akan datang, tapi kami bisa menang, asal kami menjadikan Kristus pembebas kami. Sebab Yesus tidak hanya bebaskan kami dari dosa, tetapi juga dari kuasa maut. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, itulah wujud kami mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dan kami dapat menang melawan kuasa dosa dan kuasa kejahatan, dan pada waktu Yesus datang, kami semua layak diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.